Shalom Elohim, Bishyama Mashiach, selamat malam teman-teman, sahabat WFM yang kami sayangi, kami cintai dimanapun kalian berada. Kami berdoa teman-teman semua dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan berkati. Malam ini kita kembali lagi berjumpa dengan saya Bra Angel selaku moderator acara kesaksian Murtadin, dan tamu malam ini tidak kalah menarik ya teman-teman ya dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu Bapak Iwan Yuda ya dengan judul Yesus adalah jalan yang lurus ya. Jangan kemana-mana teman-teman, karena sebenarnya saya sudah mendengarkan kesaksian teman-teman. Kesaksiannya itu mengerikan, cuma karena ini mau di live kan, jadi ada beberapa yang perlu diedit ya, yang tidak bisa kita sampaikan secara frontal gitu ya. Jadi mohon dimengerti gitu ya akan keadaan ini. Kecuali memang Indonesia bebas, ya kita akan berikan. Tapi sayangnya kan kita nggak begitu ya. Jadi ada kata-kata yang perlu diedit juga. Baik teman-teman, untuk membantu pelayanannya Pak Iwan Yuda dalam menyebarkan kesaksian mengenai Tuhan Yesus, kebesaran Tuhan. Kalau ada teman-teman yang mau menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk Pak Iwan, boleh nanti dikirim aja ke BCA, nomor rekeningnya 5940676659 atas nama Setiawati, atau di akun BRI 04370138871535. Namanya sama Setiawati juga. Ya, kami tunggu. Baik Pak Iwan, tanpa menunggu waktu yang lama, kita akan mulai aja acara malam ini. Kita cek sound dulu Pak Iwan. Shalom Pak Iwan. Ya, shalom Pak. Sehat Pak Iwan? Puji Tuhan Pak. Bapak Puji sehat? Tuhan. Teman-teman tahu nggak, Pak Iwan, saya kaget baru dikasih tahu. Pak Iwan umur berapa? 70 tahun teman-teman. Wow, tapi semangatnya masih luar biasa. Masih melayani Tuhan melalui kesaksian-kesaksian luar biasa ya Pak Iwan ya. Amin. Baik, Pak Iwan bisa dimulai aja. Kita mungkin teman-teman udah nggak sabar menunggu kesaksian dari Pak Iwan. Dimulai dari itu aja, masa kecil mungkin, masa kecilnya gimana, terus hubungan dengan sanak saudara, orang tua, sampai akhirnya Pak Iwan ke penasaran gitu dengan Tuhan Yesus itu siapa sih gitu. Silakan Pak Iwan. Ya, baik. Saya mulai ya Pak ya. Shalom saudara-saudara, saudari semua. Ya, Shalom. Semua biar sehat selalu. Dan saya mulai dari bukan cerita ya, fakta dari usia saya sekolah. Tahun 60 itu saya masuk sekolah, keluar sekolah sampai tahun 67, 66, 67. Pada waktu itu keadaan yang serba kisru ya. Jadi saya sekolah cuma sampai di SD, yang mana sekolah saya dengan pengajaran agama itu perguruan Buddha ya. Jadi saya kenal dengan ajaran Buddha. Artinya bahasa dari Sanskerta itu saya bisa baca, bukan bisa baca, saya memahami, bisa menghafal, tapi saya tidak tahu artinya. Nah, selepas dari situ perjalanan saya ya hidup makin membesar, banyak yang kehidupan itu yang saya lalui. Ya kemungkinan walaupun saya lahir di Jakarta, hidup saya nggak seperti orang-orang yang lain. Kehidupan saya itu ya sederhana, ya. Tapi pada waktu itu juga saya juga nggak mengenal yang namanya itu. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, tapi saya nggak ada masuk ke salah satu tempat
tempat ibadah gitu, apapun juga saya nggak pernah. Nah, begitu saya udah mulai dewasa, saya berumah tangga, saya berapa kali ditanya dengan teman sepekerja saya, apa agamanya? Saya katakan saya Katolik. Ya, saya waktu itu sama sekali, cuman saya dengar bahwa sesatu denom ini ya kelihatannya lebih mudah gitu ya. Nah, saya mencoba untuk masuk pertama kali. Yang saya rasakan, ya saya juga tidak paham apa-apa. Pada waktu saya datang juga, sudah mau selesai saya baru datang. Saya nggak tahu jamnya berapa, cuman saya punya tekad saya datang dulu begitu. Nah, seraya waktu berjalan, berapa tahun kemudian, saya mencoba mencari lagi apa yang sebenarnya ini, yang mana yang benar. Saya dengar karena keluarga saya kan ada dua keyakinan ya, yang satu dari Islam, yang satu Kristen, maupun yang Buddha, Konghucu pun ada. Saya lengkap. Jadi setiap hari raya saya selalu ikut merayakan begitu. Nah, satu ketika pada waktu saya sudah berumah tangga, punya anak, ya, dan saya juga ada pekerjaan saya serabutan. Saya bisa di garment, bisa di percetakan, apapun saya bisa lakukan, penting saya gunakan otak untuk melakukan cari uang begitu. Itu saya lakukan, bukan sesuatu yang tidak berhasil. Cuman dengan yang namanya bahasa pintar itu, segala cara tentu dihalalkan. Karena saya kan nggak mengerti tentang yang benar, cuman mengenal pintar. Nah dari pintar itu saya waktu bujangan, saya sempat mewah hidup saya. Hasil arti katanya, pada waktu 1973 itu emas masih 1.800, saya bisa dapat satu hari 30.000, paling kecil 20.000, bisa 40.000 satu hari. Saya bahkan tidur di salah satu penginapan, hotel-hotel murah lah, begitu. Ya, sampai waktu saya habiskan dengan hal-hal yang namanya minum-minum bir. Pada waktu itu belum ada diskotik, belum ada. Jadi saya memang jujur, saya padanya saya harus bercerita. Saya cuma sebatas ingin mencari penghiburan. Tetapi penghiburan itu tidak melengkapi saya. Uang cukup, apapun cukup untuk kehidupan saya. Bahkan boleh dibilang saya bujangan tuh paling hebat. Hebat tuh arti kata apa? Yang namanya emas itu di badan udah kayak toko emas berjalan saya dulu. Itu masih bujangan. Sampai orang pun tidak percaya kalau saya memakai sesuatu itu barang asli gitu. Tapi saya juga bukannya untuk pamer. Karena saya tahu saya karena punya uang begitu. Nah, seraya waktu singkat lagi, saya berubah di tahun 76 itu ada perubahan dari pemerintah Gubernur Jakarta, becak tidak boleh di jalan raya. Dengan hal itu saya bisa drastis berubah. Karena waktu itu kan saya jual ikan gitu ya, saya penampung ikan dulu. Nah, dalam situasi seperti itu saya nggak gentar. Karena saya tahu kelakuan saya itu hanya sebatas pintar. Saya nggak benar, saya akui saya nggak benar. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Ya, sesudah itu, apapun pekerjaan yang mendatangkan uang, dengan cara pintar saya lakukan. Ya, sampai saya melamar di salah perusahaan asing ya asing sekali sehingga direkturnya orang Indonesia yang di bidang distributor mesin-mesin cetak offset. Selama 6 tahun saya bekerja 2 perusahaan yang disebut yang menjual mesin-mesin cetak maupun dipercetakan sebagai kolektor. Jadi saya paham betul untuk cara menagih gitu ya. Nah, saya waktu berjalan masuklah hal-hal yang mungkin tidak baik yang bertentangan dengan ajaran. Saya main judi sehingga saya habis-habisan sampai saya hijrah. Saya mencoba untuk bekerja di salah satu negeri yang bernama Australia. Ke Sydney saya pergi. Ya, padahal saya nggak menguasai bahasa Inggris. Ini kalau saya cerita ini mungkin setengah hari, saya singkat saja ya. Jadi saya bekerja 8 bulan.
8 bulan itu karena saya tidak betah. Saya merasa kasihan anak saya yang nggak berdosa saya tinggalkan begitu. Usianya masih kecil, masih 1 tahun, mau 2 tahun dengan 3 tahun. Di situ saya merasa, aduh, lebih baik saya kembali. Ini uang memang cukup, saya bekerja di Sydney. Tapi nggak menjamin. Karena saya sudah merasakan sebelumnya. Uang banyak sendiri pun saya waktu tahun 73 itu juga nggak menjamin. Saya selalu ada kekurangan. Ya, padahal uang punya, kemana-mana punya. Ya, nah, terus merasa bimbang hidup itu. Nggak tahu apa, nggak mengerti saya apa ini yang saya hidup ini yang saya alami. Nah, pulang saya dari Australia karena saya sudah terlatih mental gitu ya. Saya berusaha untuk bekerja kembali di perusahaan yang lama, ya, di percetakan, tapi bukan di distributor mesinnya. Ya, bekerja di situ dengan gaji 100.000 tahun 87. Tapi saya penuh keyakinan. Karena otak saya ini nggak tahu, saya bukan bangga ya. Mungkin diberikan apa namanya talenta pintar otak saya walaupun sekolah rendah untuk mencari uang. Saya buat kartu nama, saya katakan di situ ahli mengerjakan segala sesuatu percetakan berat maupun ringan. Nah, mulai saya bikin, padahal saya orang nggak ngerti apa-apa, cuma spekulasi aja saya sebarkan itu kartu nama. Nyangkutlah dari beberapa pedagang maupun pabrik. Mulai saya bernegosiasi, dari pabrik itu dapat order. Dengan kepintaran saya itu, memutar lidah, istilahnya, itu cukup membawakan hasil yang baik. Ya, sama juga kalau mau dibilang bahasa kerennya, saya nggak punya percetakan. Saya sama juga seperti saya cetak uang. Ya, karena yang saya jual kertas. Kertas itu dicetak menjadikan uang. Yang punya percetakan sendiri kalah dengan hasilnya sama saya yang nggak punya apa-apa. Saya sebatas dari order, saya berikan percetakan, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Nah, saya belum mengenal Tuhan, malah saya sering apa namanya, sering nggak, pokoknya saya nggak percaya Tuhan, tapi saya nggak tahu agama saya apa, ini nggak ngerti saya. Nah, satu ketika saya gabung ya dengan aparat ya, saya kasih inisialnya P ya. Nah, karena di situ saya banyak hubungan, bahkan orang-orang yang punya apa namanya, yang punya peran lah di salah satu instansi itu, saya kenal dekat ya. Dan saya punya motivasi, saya paling benci sama penjahat. Saya nggak tahu kalau diri saya penjahat itu sendiri, sesuai dengan di Matius berapa itu ya. Saya tahu, saya bisa melihat selumbar di mata orang, tapi balok di dalam mata saya tidak tahu. Nah, itu yang saya baca. Makanya saya sadar, ya, sampai saya melakukan hal-hal yang memang bertentangan lah dengan hak asasi manusia. Itu pun saya lakukan. Ya. Tapi satu ketika yang membuat saya tobat, ya saya salah satu menghujat salah satu apalah ya, dengan pengertian gini, Tuhan yang maha besar itu saya hujat. Ya. Lebih kuat mana Tuhan yang maha besar dengan yang disebut itu yang mematikan lah ya. Saya nggak terlalu ini yang mematikan. Tapi terbukti dengan kelakuan yang saya lakukan itu, loh, kok sampai hidup sampai sekarang? Sampai sekarang. Yang lebih herannya lagi, dia itu nggak jauh dari rumah saya. Cuman dia nggak kenal saya kenal dia. Dari situ saya itu bergabung, sampai saya kenal yang namanya itu narkoba ya, ekstasi gitu ya. Seluruh jenis saya udah pakai. Itu bukan waktu yang sebentar, lama. Karena saya punya peran, bisa pakai, bisa untuk mengamankan orang-orang itu. Nah, makin banyak lama, makin hubungan saya makin baik, makin saya punya kekuatan. Orang tahu lah di wilayah saya tuh boleh dibilang orang hidup yang paling merdeka saya.
apapun juga. Seluruh tempat hiburan di wilayah saya itu nggak ada yang nggak pernah saya injak. Saya sebagai orang yang terhormat di sana. Istilahnya nggak ada uang pun saya bisa datang ke sana. Ya, walaupun saya nggak bisa dikasih, saya pun masih punya untuk biaya saya sendiri, untuk happy sama kawan-kawan begitu. Ya. Nah, satu ketika saya dapat ilham ya, bukan dapat wahyu, dapat ilham. Saya mimpi setelah saya pulang dari salah satu tempat hiburan, habis pakai barang terlarang itu. Saya pulang jam 12 malam kalau nggak salah. Jam 2:30 belum subuh itu, saya dapat mimpi. Mimpi ini yang bertentangan sama sekali dengan saya. Karena pada waktu itu saya kan nggak tahu ini. Yang namanya bahasa di RT 6 ya, saya kasih sandinya RT 6. Saya nggak mengerti, saya nggak pernah belajar. Kok saya mimpi saya ke tempat yang mereka kunjungi. Dan saya dipisahkan di atas. Ya, duduk di bangku kayu, saya di atas. Sedangkan tempat orang yang selalu pergi ke sana itu di bawah saya. Orang banyak berkeliling di sana. Cuma kiri kanan saya ada orang Arab. Keturunan nggak Arab juga, tapi keren lah, saya bilang keren lah, berwibawa. Yang kiri saya nggak lihat mukanya. Yang kanan saya lihat. Saya tanya kepada dia. Tuhan, ya, dia bilang, saya harus mengatakan apa? Nah, dia bilang, bisa mengatakan Tuhan yang maha besar? Oh bisa Tuhan, berapa kali? 7 kali. Nah saya pikir, oh saya kalau masuk di RT sebelah ini, kok begini caranya? Apa saya bakal dicabut roh saya ini? Saya rasa ketakutan. Ah sudahlah, saya pikir berserah aja lah. Cuman saya harus tahu, kalau itu mungkin tangan malaikat narik roh saya biar bisa tahu begitu. Jadi sambil saya berkata ke Tuhan yang maha besar itu, saya sambil nengok ke atas gitu. Saya ngintip lah, bahasanya ngintip. 3-5 kali hitungan saya pun kacau, melihat langit terbelah 2. Cahaya itu keluar, sepanjang langit itu terbelah. Saya sambil bilang, ampun saya Tuhan. Tuhan yang maha besar, ampun, sampai ampun. Terbangunlah ceritanya begitu. Ya, pada waktu itu saya poligami. Istri saya itu sempat 3 ya. Saya sempat 3 istri saya itu. Ya, yang satu Islam, mertua saya hajah. Ya. Nah, ketika saya bangun itu, saya kasih tahu istri saya yang pertama ini, saya kok mimpi kayak gini, apa saya bakal mau mati kali ya? Jawab istri saya, itu kurang ekstasi katanya, kurang obat katanya. Saya pun diam aja. Ah, udah. Tapi hari itu saya betul-betul jiwa saya penuh ketenangan. Ya. Dan saya berpikir yang positif. Apakah ini kematian? Apakah ini saya disuruh bertobat? Ya. Saya beli kitab suci RT 6 ini. Saya beli juga Alkitab Kristen ini. Dua-dua saya berjanji. Kalau satu saat yang nggak saya undang datang, entah dari RT 6 maupun dari Kristen, saya terima. Ya. Nah, seraya waktu berjalan nggak berapa lama, yang lucunya saya baru pulang dari tempat hiburan yang masih masih pengaruh dari yang terlarang itu. Yang satu ini ketuk pintu. Saya bukakan pintu. Saya tanya dari mana, dia mengaku dari Kristen. Ya. Lantas saya katakan saya baru pulang dari tempat hiburan, Pak. Saya pakai barang terlarang ini. Karena kan pakai itu kalau bekasnya agak terang gitu ya, agak meleknya tuh agak lebih besar. Saya khawatir kalau tamu saya ini nggak bagaimana gitu ya, takut atau bagaimana. Cuma dia tanya, Bapak kontrol nggak? Oh saya kontrol. Kalau nggak kontrol Bapak nggak saya bukain pintu, saya kira. Dia keluarkanlah itu buku ya yang berjudul Pengetahuan tentang Allah. Coba Bapak lihat, ini daftar bukunya, isi pasalnya sekian banyak. Pasal yang mana yang Bapak tertarik? Saya baca dari pasal 1, 2, 3, 4. 4 itu saya baca.
siapa yang memegang kunci Allah? Loh, saya ini Pak, coba tolong Bapak ceritakan sama saya, bahas. Dia cerita panjang lebar ke barat ke timur. Dalam penjelasan dia, saya kayak hati ini bersepakat. Apa yang dikatakan itu setuju. Ya, saya nggak tahu dia denomnya dari mana, awalnya saya nggak tahu. Ya, setuju bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan. Dan Yesus itu berawal dari malaikat Mikael. Saya manggut, saya setuju aja itu karena dalam pemikiran saya seperti itu. Saya belum paham tentang Tuhan, tentang Allah itu saya belum paham sama sekali. Tiap minggu saya dikasih pelajaran, pengajaran. Ya, saya dengan jujur, saya katakan, itu berjalan waktu kurang lebih cerita singkat hampir 20 tahun. Dia salah satu denom SSJ. Mungkin Bapak Ibu tahu, memahami kali ya. SSJ. Saya ikuti. Dan saya akui bahwa secara moral luar biasa. Dan saya tunjukkan moral itu kepada keluarga saya. Dan saya selalu bertanya, yang istilahnya menginjil gitu ya. Terutama kepada orang-orang Kristen yang saya anggap tidak mengerti, tidak memahami. Seolah-olah saya paling pintar lah. Gitu. Ya. Tapi saya herannya itu begitu banyak orang-orang Kristen, ya saudara seiman saya sekarang, yang nggak bisa jawab pertanyaan saya. Loh, semakin kuat saya bahwa yang saya masuk ini bukan sesuatu yang tidak benar, yang paling benar gitu loh. Tapi saya waktu berjalan juga hati saya ini selalu kayaknya ada sesuatu apa begitu ya, kegelisahan lah. Kayak ada pergumulan lah. Kalau bahasa kita sekarang itu pergumulan saya hebat. Ya. Sampai kedatangan saya, teman saya di dekat rumah saya di daerah Serpong. Di situ ada dia baru bangun gereja kecil, ada pendetanya. Saya kenal persis pendetanya. Salah satu dari orang juga yang bergelar insinyur, dia pendeta. Yang nama saya nggak perlu sebutkan ya. Ada dua pendeta. Nah yang satu pendeta ini yang dari suku Jawa. Saya ajak dialog, saya suruh datang, ya, saya ajak dialog. Itu tahu nggak, pendeta itu, saya kasih air putih itu 1 gelas sebentar habis. Saya kasih lagi segelas habis, panas dia. Dengar apa pertanyaan saya. Dia sampai nggak kuat, 1 jam lebih saya adakan itu tanya jawab. Sampai dia bilang, Pak Iwan, berani nggak? Katanya. Ya kenapa Pak? Bapak nanti malam, Bapak berdoa. Tantang Tuhan Yesus. Dia bilang, terserah Pak Iwan. Mau tantangnya bagaimana, apa terserah. Dia bilang, saya akan lakukan Pak. Saya akan lakukan. Karena saya motivasi saya ini bukan menantang yang agak. Saya mau minta pengajaran yang benar. Karena saya lihat di sini Kristen banyak Pak. Ya, keluarga saya juga banyak Kristen, banyak Islam juga. Konghucu ada, Buddha ada. Jadi bingung saya Pak. Hidup saya ini bingung. Di sini bilang benar, ini bilang benar. Nggak ada yang salah semua Pak. Tapi kalau saya tanya, cuma yang cocok di RT 6 ini agak cocok. Karena paham saya SSJ kan. Cuman beda siapa yang jadi panutannya begitu. Yang manusia, sosok manusia itu. Cuman bedanya itu. Kalau cerita tentang kesatu itu sama. Tapi saya pikir, saya coba untuk berdoa tengah malam, jam 12 malam. Cerita singkatnya. Saya katakan, Tuhan Yesus, kalau engkau Tuhan, engkau Allah yang selalu kami dengar dari umatmu, coba ajarilah saya. Ya, saya maksud ini bukan maksud yang buruk, supaya saya bisa mengenal engkau apa adanya. Ya, karena dalam pemikiran saya engkau itu seorang manusia. Ya, dan pengertian saya bahwa Tuhan itu sesuai di dalam Alkitab, dia bukan manusia. Kenapa engkau umatmu mengatakan engkau Tuhan dan engkau Allah? Itu saya jujur saya katakan. Nah, setelah waktu singkat Pak, beberapa hari kemudian, saya ini kan orangnya gaptek Pak. Kalau bahasa sekarang itu gaptek itu tidak banyak tahu tentang teknologi.
HP saya tuh jadul yang lama tuh, yang bisa telepon keluar, cuma bisa nerima. Saya nggak tahu yang namanya Android. Ya, tiba-tiba anak saya yang perempuan datang. Dia kasihkan HP ini Android. Ya, saya bilang kamu tuh mengejek saya. Udah tahu saya nggak ngerti kok dikasih kayak gini. Ngidupinnya aja saya nggak tahu. Saya bilang, ah begini Pi, diajarin itu sama anak saya. Nah, terus papi mau apa? Ya kalau bisa yang ceramah-ceramah itu loh, pendeta-pendeta. Coba papi mau pelajari. Apa kata dia? Ya kan? Nah, udah terbuka, udah saya bisa beberapa hari kemudian saya klik itu HP, keluar itu aplikasi YouTube ya, YouTube. Keluar. Yang saya pertama saya ketemu di YouTube yang saya tertarik itu yang dibawakan oleh Pak Bambang Nursena. Kalau Allah itu Esa, siapa Yesus? Itu tanda tanya, siapa Yesus? Di situ saya coba saya dengerin, tertariknya luar biasa. Waduh, ini nih yang benar nih. Saya catat itu. Saya kan orangnya malas catat. Sekolah aja saya pernah nggak naik 1 tahun. Ya kan, di SD itu juga nggak punya ijazah saya. Saya catat semua. Itu kayaknya kenanya luar biasa ke jantung saya. Nah, saya catat, saya lihat di Alkitab. Saya lihat di kitabnya RT6 ini. Ya, saya cari. Udah pokoknya semua saya catat. Sampai nggak sadar diri itu saya mencatat buku yang tebal. Bapak Ibu kan tahu tuh buku tulis yang tebal. Itu sampai 2 buku lebih saya mencatat. Kalau suruh apal, saya juga kagak tahu. Ya, cuman saya bisa baca. Kan gitu. Saya pelajarin terus dari waktu ke waktu. Ya, sampai pada akhirnya klimaksnya itu saya paham tentang Tritunggal. Sungguh saya paham dan saya cek lagi paham saya karena saya kan tanpa guru ya. Belajarnya sama guru YouTube. Ya kan begitu. Saya klik Romo Daniel ada, Pendeta Esra Soru ada, bahkan yang bertentangan dengan kita pun ada saya dengar semua. Jadi saya tahu persis pertentangan-pertentangan ya yang diistilahkan sekarang dengan ya kalau saya pribadi walaupun saya sudah keluar dari SSJ sesuai dengan ajaran Alkitab, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kan seperti itu, Pak. Itu yang saya terapkan. Maka hubungan saya sampai saat ini dengan SSJ ini, ya dia cukup baik, suka telepon saya suka telepon dia. Tapi ajarannya saya nggak pakai lagi, dia tahu, sudah ngerti gitu ya, karena sudah melakukan satu dialog sama saya, dia merasa nggak bisa lagi lawan saya, ya, ya saya berpegang pada pendirian saya dengan sesuai dengan keyakinan saya, dia juga berpegang dengan keyakinan dia. Nah, saya untuk mencoba untuk berdiskusi dengan saudara saya sebelum saya keluar. Karena saudara saya ini, adik saya itu Haja, kakak saya Haja, nah, adik ipar saya Haji. Saya mencoba nyolek-nyolek dia lah, ya, nyolek-nyolek sehingga terjadi dialog. Yang mana dialog itu sama dia 3 jam itu, sampai dia mukanya merah sampai saya usap-usap tuh, udah tenang aja. Saya nggak mempengaruhi kamu kok. Saya cuma hanya memberitahukan ini loh kekristenan. Yang dimaksud Tritunggal bukannya 3 Allah. Yesus itu harus tahu dulu Tuhan dan Allah itu berbeda. Dia minta penjelasannya semua. Saya jelasin sesuai apa yang saya dapat belajar dari guru-guru YouTube ini. Tapi saya salut. Saya berterima kasih kepada Bapak di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan Roh Kudusnya dia selalu mengajar saya. Itu yang saya alami, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya makin hari makin tertarik. Setiap hari saya jujur Pak, berapa puluh tahun, istilahnya bukannya 1-2 tahun. Kurang lebih sekitar 25 tahun saya nggak pernah mencari loh Pak. Saya pun bertanya, sampai saya punya rumah yang terakhir. Dulu saya punya rumah karena saya pintar otak saya kan, tapi saya nggak katakan benar. 2 rumah saya punya. Ya puji Tuhan semua habis. Saya masih bersyukur habis karena saya dapatkan dengan cara menghalalkan segala cara. Ya. Nah, saya mencoba untuk masuk ke tempat istilahnya berpikiran saya yang benar gitu. Saya untuk coba.
Puji Tuhan, Pak. Doanya terjawab. Hitungan waktu 1 tahun, Pak. Saya dengan buka suara, bisa saya mendapati rumah. Walaupun nggak besar, saya bangun sendiri. Ukuran 10 kali 16. Saya bersyukur karena hidup saya berdua. Anak saya sudah berumah tangga semua. Saya bangun sendiri. Sampai saya pun bertanya pada diri saya, dari mana uang ini? Kok saya bisa punya rumah? Dan saya tidak menghilangkan pemberian dari orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudari. Ada bagian saya ketika orang tua saya meninggal, dapat 70 juta. Sisanya, saya nggak mengerti. Itu yang saya selalu bertanya loh. Saya hitung-hitung, taruh dipotong 70 juta. Uang yang dari pemberian orang tua. Warisan lah begitu ya. Ini lebihnya dari mana ya? Sedangkan saya megangnya pun nggak pernah, Pak. Sekian, tapi saya tahu caranya uang itu dari mana, saya tahu. Ya, yang nggak masuk di akal, Pak. Orang susah cari uang. Saya 1 tahun itu cuman saya buat suara saya itu keluar, diproses sama keluar itu uang. Ya istilahnya saya jual rumah orang tua saya dengan ada keuntungan dan jual rumah orang mertua saya minta tolong jual. Itu pun kayaknya laris banget gitu saya jual rumah. Nah saya kan bukannya sales dan nggak saya cari musuh begitu susah. Tapi ada inilah. Saya bukan percaya itu kalau Tuhan sudah mau kasih kita rezeki. Tentunya bukan cara yang tidak dikenal. Pasti orang yang terdekat. Itu saya percaya sekali. Ya, seperti kayak kita memotong sesuatu, pegang gergaji dengan pegang kayu, itu harus berdekatan. Kalau kayunya itu jauh, nggak mungkin bisa terpotong. Begitu juga kalau Tuhan mau kasih kita rezeki, asal kita meminta, pasti kita menerima. Kita mencari, pasti kita mendapat. Itu yang saya baca di Matius 7. Ya. Nah, selanjutnya, saya bangun itu rumah, Pak. Sampai sekarang saya masih punya rumah di sana, walaupun dalam keadaan kosong karena saya ini harus membantu usaha anak saya di pantai selatan ini, Cianjur, yang sekarang lagi saya bicara ini. Jadi hal-hal yang benar ini, yang perlu benar-benar kita harus belajar, bukan kita sebatas percaya, ya. Betul-betul kita harus mencatat. Jadi harus mempertanggungjawabkan iman kita, ya. Sesuai dengan ayat yang tertulis 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16-nya, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Itu ayat yang selalu apal saya, Pak. Untuk menguatkan saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Dan saya tidak juga, selalu saya gunakan juga kalau saya menginjil gitu ya. Karena dasar daripada menginjil, kita bukan sebatas memperkenalkan Yesus Tuhan, Pak. Kita harus memahami dalil-dalilnya. Kalau kita nggak memahami dalil-dalilnya, ini pertanyaan berat, Pak. Jadi orang Kristen itu berat. Jangan kita bicara kita bertanya pada orang luar. Kita bertanya sama saudara seimannya begitu banyak lemahnya, Pak. Saya bukannya merendahkan mereka, tentu mereka belum menyentuh ke arah yang sama seperti saya. Itu yang saya alami, Pak. Bahkan saya pun GPDI kalau nggak salah ya. Dan namanya itulah. Saya undang dia suami istri, saya tanyakan, saya adakan dialog. Saya bilang, Pak Pendeta, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung Bapak. Saya tidak ada maksud, cuman saya bukan juga menguji Bapak. Saya mau bertanya. Saya bilang, kalau Yesus Tuhan, Yesus itu anak Allah. Pertanyaan saya, Pak, kalau Yesus itu anak Allah,
pertanyaan saya, Yesus itu Allah atau bukan? Ya kan? Karena saya selalu saya baca tuh di kitabnya sebelah. Allah itu kan tidak beranak, ya kan? Nah, dari pemegang ayat itu, tapi saya tahu kuncinya. Saya pengen tahu dulu bagaimana gitu. Nah, suami istri ini, yang si suami mengatakan, ya anak Allah ya Allah, katanya. Si istri, oh bukan, kalau anak Allah ya anak. Ya, jadi saya lucu. Nah, akhirnya saya lerai saya jabarkan. Kita harus tahu kalau mengenal Allah. Kita harus tahu dulu mengenal kita sebagai manusia. Enggak ujuk-ujuk manusia begitu adanya, tidak. Kita harus tahu bagaimana yang kita dikatakan hakikatnya manusia. Kita hakikatnya manusia, bukan monyet, bukan. Saya bilang seperti itu. Oh iya. Nah sekarang kalau kita manusia, anak kita tentu manusia. Nah itu harus tahu dulu. Dan manusia itu kenapa? Kalau yang meninggal itu kan manusia nih. Orang yang sudah rohnya itu keluar kan manusia. Kenapa yang manusia ini nggak bisa bergerak apa-apa? Ya, kita masih bisa merasa sedih, bisa menangis, ya kan? Kok dia diam saja? Apanya yang salah? Nah itu saya selalu kalau menginjil itu yang saya utarakan itu dulu, Pak. Biar supaya dia paham dulu tentang manusia. Saya pelintir, saya bolak-balik itu, bukan saya memutarbalikkan ayat ya Pak. Sesuai dengan apa yang kita tahu, ya, bahwa di dalam kita ini ada tubuh, ada roh dan ada jiwa. Saya katakan kalau roh nggak ada berarti kita orang yang meninggal alias mayat. Ya betul, kan begitu Pak. Kalau rohnya ada, tubuhnya ada, jiwanya itu terganggu. Namanya orang lupa ingatan. Ya. Jiwa ini bisa mati, saya katakan. Roh nggak bisa mati, tapi jiwa ini bisa mati. Ya, itu namanya mati batang otak alias mayat hidup. Saya bilang, kalau roh itu ada dan jiwanya itu mungkin ada, tubuhnya nggak ada, itu namanya makhluk jahat, itu namanya roh gentayangan alias setan, saya bilang. Nah, mereka kalau sudah begitu kita baru naik ke atas. Nah, bagaimana sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi, bagaimana caranya? Sedangkan kita sebagai manusia saja, nggak pernah kita lihat Pak, di kitab suci manapun, Bapa, Allah Bapa sebagai pencipta menciptakan pesawat udara, itu nggak pernah ada Pak. Ya, saya bukan merendahkan. Tidak ada Allah Bapa menciptakan kapal laut, tidak ada. Ya. Lalu siapa yang buat? Tentu kita jawab manusia, Pak. Kenapa kok manusia bisa, kok pencipta nggak bisa? Pencipta hanya membuat bahan-bahannya yang nggak bisa dibuat manusia. Karena ada ayat yang tertulis dalam kitab Kejadian, saya lupa ayatnya. Tidak ada yang tidak akan terlaksana kalau manusia itu mau melakukan sesuatu dengan akal budinya. Nah itu terbukti Pak. Manusia bukan pencipta, tapi manusia diberikan daya cipta. Ya, bagi saya nggak heran Pak, walaupun saya SD, nggak herannya apa? Ya kita kan sebagai manusia nih banyak teknologi canggih. Bahwa salah satu benda bukan lagi melayang di atas udara, dia sampai ke bulan. Ya kan? Yang nonton kan banyak. Orang-orang pintar ini di dunia ini banyak. Ya, saya percaya. Nah, sampai-sampai manusia itu bisa buat manusia. Ini saya tanyakan beberapa. Ini maaf loh Pak ya, bukannya saya berpikiran buruk Pak. Manusia itu dengan jiwanya itu, dengan pikirannya itu, bisa membuat manusia. Nah, banyak orang berkata, oh nggak bisa, itu manusia diciptakan sang pencipta. Saya katakan benar. Ya, di sini kan ada kontradiksi namanya Pak. Saya bilang awalnya sang pencipta yang saya sebut bapak saya bilang. Saya kalau bicara tuh, saya katakan sang pencipta itu bapak saya tahu. Saya bilang begitu Pak. Dia menciptakan itu laki-laki dan perempuan. Enggak satu laki-laki, 3 perempuan, enggak. Cuma sepasang.
Saya bilang, selanjutnya manusia itu yang diciptakan menurut rupa gambar Allah, ya, diberikan kuasa untuk melanjutkan semua. Dan kita sebagai manusia nggak mungkin kalau kita nggak hidup, nggak ada roh, nggak ada jiwa, bisa melakukan sesuatu. Saya nggak bisa bilang buat membuat manusia, buat sesuatu pun udah nggak bisa. Justru karena kita hidup dan jiwa kita sehat, ya, berpikiran waras, maka kita bisa melakukan berbuat apa saja yang kita mau. Itu sudah diberikan kuasa. Nah, ini yang perlu kita harus tahu. Saya kalau menginjil gitu, Pak, udah kayak lebih dari Bapak Pendeta, saya kira. Saya kadang-kadang kalau ketemu sama siapa tuh, gimana ya, saya kadang-kadang suka memvonis diri saya sendiri. Saya ini bukan pendeta sebetulnya ini. Dan saya bergereja juga udah sekian tahun, saya nggak pernah dengar hal-hal yang begitu. Yang saya dapat dari saya belajar sendiri, saya dengar YouTube, apalagi sekarang ada TikTok, ya. Saya mencatat, saya pelajari, ya, semakin hari kalau kayak buah yang muda semakin matang, ya. Sampai akhirnya saya meningkat ke atas, saya ceritakan tentang siapa, bagaimana sang pencipta itu, ya. Karena saya kan baca di kitab sebelah, Pak. Kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu saudara yang tiga. Itu dialog sama saudara saya yang Pak Haji. Saya bilang, saya bukan salah satu. Saya ketiga-tiganya saya aminkan itu. Kalau salah satu, saya juga mengkafirkan itu. Karena kalau kita kan berpegang Allah, firman Allah, roh Allah. Lah kalau satu aja yang kita imani kan kita tersesat, Pak. Betul nggak, Pak? Nah, kita harus mengakui ketiga-tiganya ini. Nah, akhirnya ketemu dengan sesuai Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu berulang kali, Pak, saya pelajari itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tulis ada kata Allah. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah bukan di situ yang saya dapat tahu dari informasi dari Pak Romo dan Nobiantoro, bukannya melayang-layang. Roh Allah mengerami di atas permukaan air. Mengerami itu memberi satu kehidupan. Nah, saya pikir masuk akal. Kalau melayang-layang saya pikir nggak masuk akal. Emang roh Allah bisa dibatasin begitu. Kita nggak bisa membatasi sang Bapak sang pencipta. Karena saya yakin Bapak kita satu. Tapi di mana-mana saja ada. Juga bukan urusan di Indonesia. Di seluruh bumi ini, dia kalau dipanggil dengan jam yang sama, dia pasti hadir. Karena Bapak kita omnipresent kalau bahasa inteleknya. Saya SD cuma baru belajar kemarin, Pak. Jadi saya lanjutin, Pak. Di situ saya kasih satu-satu. Ya. Yang disebut Allah itu sesembahan bagi kita. Saya bilang sama keluarga saya, ya, Pak. Itu sesembahan. Ya, di dalam sesembahan yang saya sebut Bapak itu ada firman dan roh. Dan firman dan rohnya itu tidak ada roh dulu atau firmannya dulu. Enggak. Dia bersama-sama, Pak. Sesuai dari apa yang saya baca di Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Nah, firman ini telah menjadi manusia. Ya kan? Saya katakan, nggak cukup dengan firman, Pak. Pencipta itu roh. Sumbernya roh. Saya katakan, kalau dia nggak sumbernya roh, dia nggak bisa apa-apa, Pak. Kalau rohnya doang tanpa firmannya. Karena firman itu bisa menciptakan segala sesuatu. Jangan Bapak bandingkan dengan manusia. Bahwa sang pencipta ini bukan manusia. Saya harus jujur, saya harus katakan. Nah sekarang kenapa firman itu menjadi manusia? Apa nggak boleh, Pak, pikiran Allah jadi manusia? Yang pikiran manusia aja boleh buat manusia. Baru dia nyambung itu. Disitulah trik, bukan trik ya, bukan kita bodoh-bodoh, supaya dia terbuka pikirannya. Karena kita juga harus bisa memahami. Mereka itu kita cuma hanya bisa kasihan bagaimana caranya kita membuka dia.
Tapi dengan yang saya pelajari, pada umumnya Pak, nggak ada yang nggak menerima. Baru aja tadi malam Pak, orang Kulon loh Pak, orang Kulon, orang dari Banten sana, dari Anyer, itu mukanya ada yang cerah, ada yang masih merengut, ada yang dia tinggal. Itu saya bacakan satu-satu. Kalau yang meninggal itu, ini kalau di dalam Al-Quran kamu, itulah orang-orang munafik. Saya katakan, nih kamu nih, muka kamu cerah. Bagaimana perasaan kamu setelah saya ceritakan seperti ini? Enak Pak, kamu robah. Saya tidak mengkristenkan kamu. Saya katakan, robah dengan cara kamu. Selama ini kamu berdoa dengan bahasa asing. Kamu nggak tahu kan artinya? Nggak tahu. Ini saya jabarkan. Saya bukan nggak bisa. Bahasa saya, doa saya yang diakui dengan agama lain. Ya, saya nggak perlu sebut namanya Pak. Agama B ya. Saya tuh baca sampai sekarang sampai apal Pak. Kalau di istilah kita dalam iman kekristenan ini doa Bapa kami. Kalau di mereka kan beda. Karena bahasanya bahasa Sanskerta. Yang saya sebut, nggak apa-apa lah saya katakan lah. Bahasa, disebutnya doa itu parita. Ya, namo tassa bhagavato arahato. Begitulah seterusnya. Saya tuh apal Pak. Apal sampai sekarang. Tapi kalau ditanya artinya, puji Tuhan, haleluya, saya tidak mengerti Bapak. Sampai sekarang, itulah kekecewaan saya. Saya mencari, sampai saya bekerja di salah satu tempat ibadah ya, yang namanya itu wihara. Nggak mendapatkan apa-apa juga. Saya nggak buat yang nggak. Ini kesaksian saya Pak. Saya mohon maaf kalau bagi mungkin ada saudara-saudara yang mendengar. Saya tidak ada maksudnya. Ini kesaksian saya yang saya lakukan, yang saya alami begitu. Jadi di situ saya terus mencari Pak. Yang penting kita mau, bukan niat Pak. Kalau baru niat itu belum Pak. Semua orang juga pengen niat, pengen paham, pengen apa. Tapi tekad kita utamakan Pak. Tekad. Kalau tanpa tekad, nggak bakal bisa Pak. Dan kita harus paham. Kebenaran itu bukan milik semua orang Pak. Saya jamin 100%. Bukan milik semua orang. Jadi pertanyaannya kan paling tidak. Jadi milik siapa Pak Iwan? Milik orang yang mencarinya. Kalau orang mau mencarinya, dia mau membuka akal budinya, ya, dia sambil dia belajar, saya banyak dia masukkan, mendengar, membaca. Saya yakin dan percaya, semua juga bagi senior saya, walaupun dia masih muda, saya anggap senior saya. Mereka juga sampai menghamburkan uang itu mungkin bukan puluhan juta, mungkin ratusan juta untuk mencari kebenaran itu. Puji Tuhan saya mencari kebenaran tanpa uang, ya. Punya HP pun tanpa uang. Semua saya yakin, saya percaya, saya diberikan oleh Bapa yang di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu Pak yang saya bisa ceritakan Pak. Barangkali Bapak-Bapak yang bertanya, saya kira saya sekian sampai di sini. Silakan. Ya, terima kasih luar biasa Pak Iwan. Diberkati ya Pak Iwan ya. Biarlah Amin. kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Perjalanannya ini juga ya Pak, dalam hidupnya. Kalau saya panjang ya, dan termasuk Pak Iwan termasuk yang kokoh juga gitu, kuat juga. Bukan kokoh Pak. Begitu Pak pengertian apa saya potong dulu. Bukan kok. Itu kan intinya gini, kita kan masing-masing diberikan sama, bahwa kita tahu ya keadilan daripada Bapa di surga, ya, sampai-sampai dia mengorbankan putra tunggal satu-satunya, ya. Itu pun kan nggak logika Pak. Kalau kita mau berpikir ya seperti ke belakang, masa Tuhan kok mau disalib? Kan nggak logika Pak. Akhirnya saya dapat kata-kata. Jadi kalau kita mau tahu tentang apa, di situ ada rasional, kontrarasional, dan suprarasional. Yang nggak masuk akal itulah kita bisa nggak mampu ke sana. Yang nggak masuk akal kita bisa terima. Kan gitu. Sampai saya walaupun SD Pak, ya saya puji Tuhan Pak. Bukan karena saya apa.
yang namanya bahasa metafora, ya, yang namanya itu teofani, ya, metafisik. Kan kalau saya bicara kayak gini nggak masuk akal Pak kalau saya lulusan SD, karena ini kan akademis sekali. Tapi saya bersyukur Pak, dengan bimbingan Roh Kudus saya dapat memahami. Puji Tuhan Pak. Silakan Bapak. Haleluya. Ya nih, jadi Pak Iwan itu kan hampir semua agama dipelajari ya, termasuk tadi Buddha, Ya, Islam, ya, Katolik, bahkan ya. terakhir Saksi Yehova. SSJ. Nah, Saksi Yehova itu berapa lama Pak? Nggak lama sih Pak, 20 tahun. Wadidaw. Saksi Yehova 20 tahun. Puji Tuhan. Jadi 20 tahun tidak mengakui Yesus ya. Sekarang baru mengakui Yesus ya Pak ya. Bukan mengaku Yesus Pak. Saya dapat ini memang saya anggap kita mengambil hikmat Pak. Ya. Sesuatunya nggak selalu kita dapatkan benar dulu enggak. Yang nggak benar dulu. Jadi kita bisa tahu, oh dia yang dulu begini. Ujung-ujungnya yang benar bandingkan begitu. Baru kita bisa tahu mana benar mana salah. Kan begitu Pak. Saya ambil hikmatnya seperti itu. Makanya saya katakan, walaupun saya tidak di denom tersebut, saya tidak ada yang namanya kebencian saya tidak ada. Sama sekali nggak ada. Saya belajar dengan ajaran Tuhan Yesus itu. Makanya saya baca Alkitab. Saya menulis dan saya sampai meriset begitu untuk menginjil. Kan ada cara Pak, setiap orang Pak mungkin dikasih talenta ya Pak ya. Jadi itu cara saya untuk menginjil. Jadi saya harus menghafal dulu, tahu maknanya, baru saya jalan. Bukan jalan arti kata menginjil ini, enggak. Saya kan udah umur juga 70 tahun Pak. Jadi di sini kan lingkungan saya yang sekarang saya berada ini kan semua mayoritas Islam, nggak ada yang Kristen, cuma saya. Tapi saya selalu bersaksi, saya orang Kristen. Tapi bicara saya ajaran dia Pak. Ajaran RT6 Pak. Karena kalau nggak pakai cara gitu, saya umpamakan gini Pak ya. Kalau kita mau menangkap ayam Pak, kalau kita bawain kandangnya, ayam itu bisa dapat nggak Pak kira-kira? Kan nggak mungkin dapat Pak, ayamnya lari Pak. Caranya gimana? Saya kasih makan dulu, saya lemparin makan, ya kan? Sampai dekat saya baru dia enak makan, saya kurungin. Nah baru gitu Pak, itu cara saya. Jadi kan kita sudah tahu Pak, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti mati. Seperti tulus seperti merpati. Kita harus sadar juga harus sadar diri. Kita domba yang ditaruh di tengah serigala. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Itu yang saya selalu tanamkan itu, Pak, pengajaran itu. Jadi saya puji Tuhan Pak. Di mana saya berada, saya menjelaskan hal ini, nggak ada yang menolak Pak, nggak ada yang bantah. Baru 2 minggu kemarin saya bicara itu sama ipar saya kan Haji Pak, sama gurunya Pak, guru S2. Nggak ada yang bantah Pak. Dia senang sekali bicara sama saya, sampai saya tawarkan. Pak, kalau ada saya memberitakan masalah tentang kita yang muslim di sana memahami, bukan disuruh jadikan orang Kristen. Saya nggak punya hak. Andai kata Bapak juga tertarik dengan ajaran ini, nggak saya anjurkan Pak. Bapak masuk Kristen saya nggak untung, Bapak nolak Kristen saya nggak rugi. Karena di ajaran saya nggak boleh kita memaksakan. Ya, yang saya aja sendiri Pak jadi orang Kristen, jujur Pak, kalau daging saya nggak terima. Tapi karena saya baca ayatnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan menetapkan kamu dan menghasilkan buah banyak. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ini luar biasa Pak. Sampai saya berani katakan, tidak ada tandingannya Alkitab kita Pak. Saya walaupun SD, ya di sini saya bersyukur berkali-kali kepada Bapak. Kita sebagai pencipta alam semesta ya, dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini kan hal yang nggak mudah Pak. Kita jelaskan tentang Tuhan dan tentang Allah, ya Pak ya. Karena di sini kan ada perbedaan. Yesus sebagai manusia, Tuhan Yesus, itulah yang diberi gelar ketuhanannya, Tuhannya. Karena Tuhan pengertian kita penguasa.
Kenapa dia bilang penguasa? Sesuai dari ayat yang di sebelah Pak, maupun yang tertulis di Alkitab kita. Ya, dia diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Nggak ada manusia Pak. Yang dia nyatakan lagi, dia hidup sampai sekarang. Yang kita tahu bahwa dia memang dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kita mau berpikir yang betul-betul waras, yang tidak mau didoktrin dengan apa, pasti mereka pun terbuka. Contohnya banyak Pak, saudara-saudara kita, ya, yang dia pindah begitu ya, dari seberang dia pindah masuk. Tentunya mereka juga semua orang-orang yang waras dan bukan orang-orang bodoh Pak. Ya termasuk saya ya. Saya bukan orang bodoh, cuman saya agak benar sedikit kali Pak. Itu Pak, silakan Pak. Terus gimana Pak Iwan, saudara-saudara Pak Iwan yang masih berbeda itu, Bapak Bapak gumuli nggak agar mereka bisa menerima? Jadi gini Pak, setiap ada pertemuan Pak, mereka juga menghormati kita. Karena kita kan, saya ini keluarga, saya ini kan ada Chinese ya, ada Sunda, ada Jawa, ada Makassar, bahkan ada Ambon juga. Jadi mereka, kita ini kompak. Kalau Natal, Pak Haji itu mengadakan acaranya di Anu ya, kita kumpul-kumpul. Tapi bukan membicarakan masalah akidah lah, istilahnya keyakinan. Kita kumpul, tapi ada salah waktu yang ada. Salah satu dari bantunya atau siapanya, atau mungkin bapaknya yang Pak Haji, saya ngajak, saya tarik dia untuk berdialog. Nah ini saya lakukan belum lama Pak. Waktu kemarin tuh yang disebut tahun baru Imlek itu ya. Padahal kita semua nggak ada yang Imlek Pak. Cuman dirayakan ada saudara-saudara kita. Nah kesempatan-kesempatan itu kan kita kan nggak harus dia jadi orang Kristen Pak. Paling tidak dia sudah mengerti ini kebenaran orang Kristen ini. Istilahnya paling tidak kita berusaha untuk membungkam mulut dia yang kata-kata kafir. Sampai saya kasih ayatnya bukan dari Alkitab Pak. Kitabnya mereka. Baca coba ini. Surat ini, ayat ini, surat ini, ayatnya berapa? Saya kasih tuh Pak, tolong dijawab saya bilang. Puji Tuhan Pak, dulu sih agak renggang Pak. Ya, agak renggang. Karena adik saya ini yang satu ini agak, apa ya, disebutnya radikal ya. Fanatik, bukan radikal, fanatik. Karena dia udah pakai jenggot gitu ya, pakai daster. Jidatnya juga agak hitam. Dia kalau lihat muka saya datang itu mukanya berubah. Saya tahu, secara naluri saya tahu. Tapi puji Tuhan Pak, ini hari bisa rangkulan Pak. Bahkan dia perkenalkan dengan gurunya sendiri Pak. Dia perkenalkan dengan gurunya. Yang guru dia kan namanya Ustadz gitu ya. Nah saya dibilang, ini kenalin Pak Ustadz. Ini kakak saya nih sama Ustadz juga. Dia diajakin dialog. Dia bilang apa? Saya bukannya berbangga hati, tapi saya berbangga di dalam Tuhan. Ya. Apa dia bilang? Ini mah Pak Haji, kakaknya ini bukannya levelnya saya. Dia di atas Kiai, dia ini syekh. Saya kan nggak gitu paham. Kalau syekh ini apa? Bapak levelnya di atas Pak Kiai katanya. Dia bilang begitu. Jadi syekh, ya memang saya syekh, setan saya bilang. Saya bilang, Bapak jangan murtad. Saya bilang, saya malah anjurkan, Bapak jangan murtad. Pak. Bahaya Bapak kalau murtad. Lebih parah dari saya. Karena saya tahu, Pak. Orang mereka ini kalau kena murtad itu, waduh, luar biasa. Itulah yang ayat katakan, Pak. Yang terdahulu jadi yang terbelakang jadi yang terdepan. Ya. Itu yang saya dapat, seperti saya yang saya alami. Saya kan baru 3 tahun, Pak. Saya nggak berani lagi. Saya dimanapun saya harus bersaksi. Bersaksi apa? Selalu saya memujikan, saya orang Kristen. Tuhan saya itu Yesus dan dia itu Tuhan dan Allah saya. Saya memancing untuk dia bertanya begitu. Karena dengan cara-cara begitu kita Pak ada kesempatan untuk mengajarkan dia. Kalau nggak begitu Pak jangan pernah harap Pak. Kalau kita bawa bendera ujuk-ujuk gini ya Pak. Ini Yesus ini Tuhan loh. Ya, begini-begini. Apalagi sekarang nih Pak, banyak yang saya dengar. Yesus itu kan langit dan bumi. Saya tentang habis loh Pak, walaupun saudara seiman.
Karena tidak tertulis Pak dalam perjanjian lama itu nama Yesus nggak ada. Tapi kita harus bisa kasih tahu. Yesus itu, nama Yesus diberikan pada firman menjadi manusia pada abad pertama. Sebelum jadi manusia, dia adalah firman Allah. Itulah dia sebagai pencipta. Ini loh ayatnya. Saya bukan menggurui Pak. Saya nggak sependapat sama sekali. Kalau mengatakan Yesus itu berlebihan. Kita menceritakan ini, memberitakan ini sesuai apa yang Alkitab. Ya, Alkitabiah lah. Jangan terlalu berlebihan. Saya kira orang masih bisa terima, Pak. Sampai saya pernah ngomong, Pak, tentang firman dengan Pak Ustadz nih, Pak ya. Suaranya hilang, Pak Iwan. Pak Ustadz, Pak Iwan. coba tolong terjemahin bahasa bawah. Tahu saya. Ya, saya mau. Dia kan tahu saya memang nggak ada latar belakang muslim ya, Pak. Dia, waduh, itu adik saya pada diam, Pak. Nggak berani itu. Jujurlah. Itulah hebatnya Pak, kalau kita dibimbing dengan Roh Kudus. Sampai saya kasih 3 ayat Pak dalam bahasa Ibrani. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Saya bilang, Bersit bara Elohim eta samayim, hayat aaret. Peha aret hayat tohu papohu, pekosek alpene teho, birua Elohim merakepet alpene samayim. Wayomer Elohim, yehi-o pa yehi-o. Pak, tahu nggak artinya saya katakan? Apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal saya cuma ngapal, Pak. Bukan belajar bahasa Ibrani. Itu sangat luar biasa loh, Pak. Itu kan nggak gampang, Pak. Taruh saya salah kata-kata sedikit, wajarlah orang saya yang nggak pernah belajar, Pak. Sampai ke bahasa Yunani itu, Pak. En arte en hologos. Ya, hologos en prostontion. Eteos en Kaites and hologos. Apa pada mulanya adalah firman bla bla begitu ya. Saya asli apa? Cuma saya cerita singkat. Itu pun juga bukan saya belajar bahasa Yunani karena saya rajin mendengar kayak burung beo loh Pak. Saya ini kayak burung beo. Sering mendengar apal gitu. Dan artinya saya catat. Ya. Itu yang saya dapat Pak. Jadi itu satu modal juga kita jangan sampai kan selalu yang saudara kita yang di seberang nih, mana aslinya? Mana ininya? Ya kita buktiin aja 2 ayat begitu, juga dia diam, Pak. Apalagi ditambah dengan bahasanya dia. Dia pun nggak mengerti kok. Itu modal, Pak. Nah ini bukan karena saya pintar sekali lagi. Saya yakin, ya Roh Kudus, kalau bahasa dia tuh Rohullah, itu selalu membimbing kita. Pasti itu, Pak. Karena saya percaya, bukannya arti katanya saya ada 2 roh. Roh yang saya memang datangnya dari Bapak, betul. Tapi kan sudah kotor, Pak. Bukan roh yang kotor. Ya kita sudah tahu lah, Pak ya. Saya kira nggak perlu saya mengijini Bapak lebih tahu saya kira. Kenapa? Sampai saya cerita teman manusia dari awal. Saya pun selalu begitu, Pak. Itulah, Pak, ceritanya. Gitu. Lanjut Pak. Baik. Silakan. Ya. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, tinggal angkat tangan aja ya. Dan saya mau ingatkan kembali, tadi saya di awal sempat kelupa, bagi teman-teman yang mau menyisikan sebagian dari rezekinya untuk membantu pelayanan Pak Iwan, ketika ditransfer nanti dari BCA, di nomor 5940676659, jangan lupa dikatakan sandinya, diberikan keterangan pada waktu melakukan transfer itu Pak Iwan Murtadin gitu ya, atau Iwan Murtadin atau IM lah gitu, supaya nanti adminnya yang mengatur dipermudah gitu ya, atau di BRI di 043701 038871 535 sama-sama atas nama Setiawati. Baik. Sudah ada yang mengangkat tangan, Pak Iwan, namanya Pak Arya. Silakan Pak Arya. Ya, silakan. Shalom semuanya. Shalom Pak. Iya, maaf saya mah lagi ini juga Pak, lagi singgah baru pulang kerja Pak. Ini suara saya ngedegong nggak ini Pak? Bagus Pak, bagus.
Baik, Pak. Aduh, puji Tuhan ya. Pak Iwan, salam kenal Pak. Dari saya juga yang sesama ex-Muslim Pak. Salam Jadi, kenal juga Pak. iya, wah ini mah Bapak mah orang kesekian yang saya kenal sampai usia sepuh ya Pak ya. Menjadi Amin. Kristen Pak ya. Menjadi Amin. Kristen oleh karena karya dan kuasa Roh Kudus ya, Tuhan kita itu. Amin. Iya Pak, itu bukan karena perbuatan kita, tapi terpujilah ya kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita dilawat satu persatu Pak, kan begitu Pak. Ya, Alkitab mengatakan semuanya dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih Pak. Jadi betul, Pak. Ya saya juga doain Bapak di usia yang sepuh ini Pak, tetap bertekun setia di dalam Tuhan kita ya Pak. Dan saya masa senang ya. Saya Pak ini juga ya minta maaf baru bergabung sebenarnya mah ya, telat saya mah ini. Jadi tapi sempat saya dengar Bapak sedang ini juga ikut pelayanan ya Pak. Ini pelayanannya di gereja atau di mana Pak? Sendiri Pak. Sendiri. Wah Bapak mah kayak Abi atuh, Abi Ismail. Jadi gini Pak, pelayanan saya Dia udah mulai merancang ke itu, ke TikTok, nah YouTube baru sekali ini ya Pak Iwan ya? Saya baru ngerti Pak, ini pun juga dibantu Pak. Baru ngerti. Sama saya Gitu. gaptek Pak. Gaptek ya? Gaptek sama sekali Pak teknologi Pak. Bukannya nggak bisa. Awalnya saya itu nggak membiasakan diri, karena bagi saya nggak penting. Ketika saya penting, saya kebingungan bagaimana caranya. Saya ya puji Tuhan lah, semua bukan karena saya pintar Pak. Ini ada suaranya di luar daripada saya ini, itu yang saya mengenal betul, ini Roh Kudus membimbing saya. Oh, hilang ya Pak? Ini sekarang? Enggak Pak. Sudah bagus lagi Pak. Sudah bagus lagi Pak. Jadi sesuai dengan apa yang saya baca di Alkitab Pak, 2 Timotius 3 ayat 16 kalau nggak salah ya. Itu yang saya pakai dan saya makin kuat Pak. Saya selalu memohon ya Bapak, sampai semua lah saya keluarkan apa yang di dalam hati saya. Tolong bimbing saya, ajari saya terus. Biar di mana saya berada, saya akan memberitakan tentang firman-Mu. Itu saya. Amin. Iya. Saya Pak, dengan ini Pak lewat doa loh Pak, saya bisa ketemu Bapak. Saya tuh selalu menanya, bagaimana Pak saya untuk memberitakan kepada yang lain, saudara-saudara saya yang lain. Oh gitu. Saya nih TikTok tuh asal-asalan Pak. Akhirnya bisa ketemu. Nah dari situ saya, ini kan karya Tuhan juga Pak. Iya itu semua karena karya Tuhan, bukan karya kita. Saya nggak mengakui saya itu. Dibilang pintar iya Pak, tapi benar saya nggak jamin. Awalnya saya memang bukan orang benar Pak. Singkatnya seperti itu. Silakan Pak. Jadi akun-akunnya masih baru Bapak? Akun tuh apa ya Pak? Akun kalau kita buka di TikTok mah, di YouTube gitu Pak, di media sosial ini namanya account pun dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa Inggris mah account. Ini pun Pak, tadinya kan pakai nama ini istri saya, ini HP-nya istri saya. Karena istri saya yang baru, nama ini belum diubah, pakai nama Siska Wijayanti, sedangkan nama saya Iwan Yuda. Baru kemarin minta tolong tuh saya sama teman saya itu. Tolong dong bagaimana caranya supaya nama istri saya ini hilang aja, bikin akun baru apa katanya. Coba dibuatin dong. Saya mau Pak. Karena saya marah telat ya Pak ya. Kalau ibu istri sudah ikut Tuhan Yesus juga Pak? Dia lebih awal, dia lebih dulu. Anak saya pun sama. Cuma saya yang keras kepala karena saya kan di denom SSJ Pak, 20 tahun. Saya musuhnya Pak. J. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ternyata Bapak mah saksi-saksi Yehova.
Ya nggak usah disebut Pak, kasihan Pak. Biarkan Iya Pak. tumbuh ya. Kebetulan di tahun lalu Pak, kedua kali Pak. Ya. Aduh, puji Tuhan luar biasa Bapak kembali bersyukur, Pak. Dengan saudara saya anak itu yang dulu, saya bersyukur karena itu saya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Saya kalau nggak lewat itu, nggak bakal tahu Pak. Jadi kita harus belajar yang benar aja Pak, yang salah kita harus baca juga, harus pelajari juga. Itu menurut pengalaman saya. Kan terbukti Pak, banyak saudara kita ya rajin gereja Pak, rajin ya. Hanya kita bukan ngetes Pak, saya pengen tahu sampai sejauh mana dia mengenal Tuhan kita ini Yesus Kristus, dan dia Tuhan dan dia Allah kita. Puji Tuhan Pak, yang saya prihatin loh Pak, prihatin saya. Saya prihatin. Injil ini nggak pilih dulu Pak. Dia sama siapapun juga, maupun sama saudara seiman, bukan saya pinter ya Pak. Apa yang saya dapat tahu coba saya bagikan. Karena saya itu berjanji Pak. Dan perintah juga dari Alkitab sesuai amanat agung di Matius 28 ayat 19-20. Dan itulah Pak. Saya dibekali itu bukan karena saya pintar Pak. Semua saya yakin kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Saya percaya Tuhan Yesus, kalau bukan Roh Kudus jangan pernah mulut saya terbuka Pak. Jujur saya harus katakan. Itu Pak. Silakan. Ya Pak, puji Tuhan Pak. Padahal makan di tahun lalu kan tadi saya bilang Pak. Saya makan ya bulan September Pak. September tahun lalu Pak. Saya mau pulang gereja, ya ibadah sore. Ternyata ketemu dengan ini teman-teman Bapak yang dulu ini Pak. Langsung kita debat Pak. Saya mah gerem gitu. Jadi ini mas singkat saja. Saya mau ini ya selesai gitu mau bergerak jalan. Saya sempat tanya, emangnya ada yang muslimin bisa kamu ini bawa kamu ke tempat ibadahmu itu? Ada katanya Pak. Ya ada katanya Pak. Wah, kaget saya. Jadi biasa ini. Ternyata kelompok ini mampu juga merampas jiwa-jiwa kaum muslimin sekalipun ya ke tempat mereka gitu. Jadi apalagi yang mau saya tanya ya? Silakan Pak, bebas Pak. Kalau nggak mengganggu, saya bebas. Mau sampai jam 12 malam, mau sampai pagi pun saya masih berdiam Pak. Sepanjang amin. Ya saya Mas Pak di Zoom ini Pak. Saya mah udah mau hitung hampir setahun juga saya mah di Zoom ini Pak. Saya mah selalu di sini juga Pak. Nama saya mah selalu ini juga Pak. Saya mah kayaknya nggak pernah ganti nama ini. Nama saya di Zoom ini. Kayaknya mah dari saya Pak cukup sekian dulu Pak ya. Ya sekali lagi Pak terima kasih atas kesaksiannya dan pelayanannya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali Pak ini Black Angel moderator kita Bro. Oke. Terima kasih Pak Arya, Tuhan berkati. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau setiap acara kesaksianmu tadi, saya selalu memberikan hadiah kepada narasumber. Nah, hadiah itu nggak jauh-jauh ya, selalu saya berikan ayat gitu, dari Alkitab ya, ayat sebagai penguat gitu. Nah, untuk Pak Iwan itu saya kasih dari Galatia 6 ayat 4 dan 10. Pak Iwan buka nggak? Atau saya buka aja ya, di-share aja ya. Kita baca bareng-bareng deh. Galatia 6 ayat? Galatia 6 ayat 4 dan 10. Oke Pak. Ini saya juga mau buka aja nih supaya semuanya bisa baca nanti. Ya silakan Pak. Nah ini. Pak Iwan bisa baca nggak Pak Iwan? Di screen. Saya nggak pegang kitab nih Pak. Ini di screen kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih, tapi coba sebentar Pak ya. Ya, saya bacakan ya. Galatia 6 ayat 4 dan 10. Demikian firman Tuhan. Ayat 4 dulu ya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita,
marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Luar biasa ya. Semoga ayat Ya. ini menjadi kekuatan buat Pak Iwan nih, ya, senantiasa Amin, Pak. dibaca, berguna bagi Pak Iwan untuk kedepannya. Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya ke Pak Iwan? Ada Bro Febri. Bro Febri dari mana nih? Belum tahu ya. Silakan Bro Febri. Ya, shalom. 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 Iya, Pak Iwan, aku ngeliat di live chat ya teman-teman yang nonton. Bunyi. Jadi antusiasnya teman-teman yang di live chat YouTube itu luar biasa, Pak Iwan. Aku mengabarkan ini ya. Amin. Banyak yang mendoakan Pak Iwan itu untuk tetap pelayanan, semangat dalam pelayanan Pak Iwan. Itu intinya ya. Amin. Dan ada juga antusias dari RT 6 kepanasan Pak Iwan. Hujatan, haleluya. Itu kan ini beritanya perang di sendiri, live chat Pak. ini. Iya, Ya, sampai itu kan perang nih di live chat. Aduh. Ya, teman-teman, kayak di live chat. Doakanlah saudara-saudara kita. Ya. Jangan berdoa. Ya, nggak usah dibalas, teman-teman. Ya, itu nggak aja. usah. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Banyak Terima kasih penuaian di 2023. Haleluya. Amin. Melalui kesaksian ya. Baik, masih ada teman-teman? Sebelum kalau memang tidak ada lagi, nanti Pak Iwan closing statement dan tutup dalam doa. Pak Iwan bisa berdoa penutupan ya. Tapi mungkin saya memang bicara saya kalau dalam hal kesaksian memang cukup lancar. Tapi dalam doa saya memang singkat. Saya kalau berdoa itu singkat sekali, Pak. Oh, nggak masalah. Nggak masalah, Pak ya. Nggak masalah. Gitu. Bapak tahu nggak, Tuhan Yesus mengajarkan doanya cuma berapa lama itu? Nggak nyampe 30 detik. Doa Bapak kami sih saya lancar, Pak. Cuman bagi saya kan kalau Bapak kami itu kan saya merupakan salah satu konsep aja gitu. Jadi yang paling utama di depannya saya sebut, tapi di dalamnya semua tercurah dari hati saya yang paling dalam, itu yang saya harus utarakan. Itu yang terpentingnya. Iya. Baik Pak Iwan, nanti berikan closing statement. Habis closing statement langsung ditutup dalam doa. Closing statement ya. Jadi saya bicara gitu ya Pak ya. Baik kalau ya misalnya Bapak memberikan mungkin statement apa gitu. Memang Tuhan Yesus itu adalah jalan yang lurus. Kita harus mengenal Tuhan lebih dekat atau gimana lah gitu. Baik. Kalau gitu, saya mulai ya Pak ya. Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari semua, Shalom. Shalom. Pada akhirnya di dalam closing statement ini saya kasih semangat spirit ya, supaya kita memang betul-betul untuk mempelajari lebih jauh dan lebih dalam, supaya kita lebih dapat memahami siapa Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Dan dia bukan sebatas Tuhan, dia bahkan Allah itu sendiri ya, tapi dengan pengertian bukan Bapa ya. Dia sehakikat dengan Bapa. Itu yang kita harus tahu. Jadi segala sesuatu itu memang harus kita berupaya dengan keras agar kita dapat memiliki satu keimanan kita, bukan keimanan buta yang kita pakai, tapi keimanan yang dapat kita pertanggungjawabkan di mana saja kita berada, supaya kita ini sesuai dengan perintah amanat agung agar biar cepat terlaksana. Itu yang saya harapkan. Dan atas undangan Bapak, Ibu-ibu di sini, saya mengucapkan puji Tuhan, terima kasih ya, agar semua dapat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya bisa katakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
Kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, pada malam hari ini baru saja kami dapat undangan daripada saudara kami untuk memberi satu kesaksian tentang kehidupan kami semenjak dari kami dewasa sampai umur di penghujung umur kami, yang kami anggap kalau diumpamakan dagang, Bapak, saya sudah cukup kembali modal. Tinggal bonus yang Bapak janjikan pada kami. Itu kami selalu menunggu. Dan kami juga mohon ampun dosa kesalahan kami, Bapak. Seperti kami pun mau mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Jauhkan kami dari segala macam pencobaan dan bebaskan kami dari yang jahat. Kami yakin dan percaya Bapak dengan Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami, mengajar kami, agar kami hidup layak di hadapan-Mu dan beritakan di mana saja kami berada. Begitu juga untuk saudara-saudara kami, Bapak, kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka juga dapat melakukan sesuai dengan kehendak. Bapak, kami tidak bisa berkata banyak. Semua kami hanya dapat berserah dalam tangan-Mu. Dan sekali lagi kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan pengajaran pada kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik teman-teman, sahabat WFM, akhirnya kita sudahi acara malam ini. Sampai ketemu minggu depan di acara yang sama, yaitu kesaksian Murtadin dengan narasumber yang berbeda dan tentunya akan lebih menarik lagi. Tuhan berkati, sampai jumpa.